Halo, ketemu lagi dengan saya di Momen Trend. Pada kali ini kita akan melanjutkan seri membangun trading system. Untuk teman-teman yang baru ketemu saya di di video kali ini, silahkan lihat video-video yang tersedia di playlist seri membangun trading system ya. Dalam seri ini kita belajar melihat fitur-fitur apa saja sih yang bisa kita miliki, yang baik kita miliki untuk sebuah trading system biar nanti performanya menjadi konsisten dan tidak membutuhkan memori yang sangat besar gitu loh untuk kita ingat ya. Oke. Yuk, sekarang di video kali ini kita akan masuk ke fitur nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan masuk ke fitur nomor 6. Support dan resisten. Ya, ini topik yang sederhana, tapi cukup powerful. Ya, teman-teman di pasar saham, pasar forex misalnya, futures, wah ini pengembangan support dan resistennya sangat banyak sekali ya. Mungkin teman-teman juga sudah kenal ada smart money konsep gitu ya. Banyak banget idenya ya. Mari kita lihat ide support resisten ini seperti apa. Oke, terus pengembangan yang bisa kita lakukan seperti apa ya. Kembali fokus pada idenya ya, jangan caranya, idenya. Nah, dari ide itu nanti teman-teman ambil dan modifikasi sendiri sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan teman-teman. Ya, yuk kita langsung masuk ke trading view. Ya, nah yuk kita lihat bagaimana biasanya ya pemain technical analysis mengambil support dan resisten. Ya, sederhana aja sih, pada dasarnya begini. Support itu kan satu level di mana ketika harga mencapai ke level itu dia memantulkan harga itu ke atas, itu support level. Oke. Sedangkan kalau resisten ya lebih pada posisi memantulkan ke bawah. Contoh nih, sini ya. Ini kalau saya ambil dari sini, nah lihat nih. Ini adalah resisten kita satu. Oke. Lalu saya ambil lagi, mana lagi resisten? Ini resisten. Ya kan? Mana lagi resisten? Ini resisten. Ya. Oke, supportnya di mana? Supportnya di bawah. Ini support. Oke, bisa ini support. Ya, begitu dia balik sini langsung mantul. Oke, ya. Itu setup sederhananya seperti itu. Ya. Lalu ini juga bisa dipanjangkan. Ya, jadi ini saya klik, terus saya extend aja, tuh ke kiri juga. Nah, misalnya gini. Ya, tuh bisa seperti ini. Ya, lihat harga-harga di level ini tertahan. Ya, tuh tertahan. Oke. Ya, ini juga bisa kalau mau kita gini tuh. Ya, harga-harga tertahan di sini. Nih. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam approach. Misalnya saya mau cari yang kuat dong. Oke. Ya, biasanya untuk mencari yang kuat ya, orang ada yang misalnya unzoom ya, gini. Ya. Terus dia akan memastikan levelnya itu ya, itu menahan pergerakan harga di banyak tempat. Semakin banyak harga yang tertahan di situ, bisa geser dulu ya. Semakin banyak harga yang tertahan di situ, semakin kuat kualitas resisten dan supportnya. Nah, misalnya gini, ya, ini ketahan di sini, ini, sini, 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 sini. Nah, contoh seperti ini. Oke, mana lagi? Bagaimana dengan ini? Misalnya ini, boleh satu.
2, 3, 4. Oke, bisa. Cari lagi di tengah. Mana tengah? Nah, sini mungkin boleh, atau coba cari di atas. Mana? Misal sini, tuh ya. Oke. Oke. Nah, ini tuh lihat ya, lihat tuh. Ya, bagus kan? Kok menurun ini? Oh, miring, rada miring. Kok bisa turun? Oh, ternyata nggak lurus banget tadi start saya tariknya. Pasti gedein miring. Tuh. Oke. Ya, tapi idenya dapat ya. Dan sebetulnya support resistance ini juga bisa kita gunakan secara miring ya. Tapi itu namanya berubah, namanya jadi trend line. Tapi konsep dasarnya sama. Ya, contohnya ya, nih. Tuh. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, itu biasanya orang melakukannya seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana momen trend melakukan pencarian support resistant? Ya, kita lihat. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana momen trend mengambil support resistant. Oke, atau mungkin yang biasa digunakan istilahnya di momen trend itu bukan support resistant, tapi level-level penting. Nah, gitu ya, level penting. Ya, sederhana aja gini nih. Kita pertama menggunakan golden momentum. Ya, jadi di fitur ini ada, di fitur momentum ini ada apa ya namanya nih? Ya, kayak momentum indikator. Ya, ya, tapi bukan stokastik. Ya, tapi konsepnya bisa sama dengan stokastik, MACD gitu ya, karena dia momentumnya dia bolak-balik melewati satu level ya, levelnya di sini 0 ya. Oke, idenya gitu. Nah, sekarang kita lihat gini, saya akan unzoom seperti ini. Oke. Nah, standarnya penggunaan momentum indikator itu ya, karena dia melewati satu level tengah ya, di sini 0 ya, kita bisa menciptakan dua level, satu di atas satu di bawah sebagai penentu. Oh, kalau level di atas ini ya, momentumnya akan mendekati pembalikan arah, ini akan menjadi top. Sebaliknya, kalau udah di bawah, level bawah ini ya, oke, dia akan mendekati pembalikan arah naik ya, dan membentuk bottom. Nah, idenya gitu. Maka kita akan mulai dengan melihat top dan bottom ya. Top di atas level ini ya, di daerah, kalau istilahnya tuh daerah oversold. Nah, di sini. Oke. Jenuh overbought, jenuh beli. Nah, harga udah kemahalan kira gitu loh. Kalau di sini level oversold, udah kemurahan gitu ya. Nah, sekarang kita cari gini, contoh. Saya tarik vertical line ya. Ambil aja dulu yang paling tinggi mana? Atau ini dulu deh. Nih aja nih, ambil nih. Ini kan tinggi di sini. Ya, tuh ya, lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, udah, langsung gak usah pusing-pusing dulu nih. Ya, kita ambil horizontal line. Ya, langsung taruh di high-nya dia. Oke. Maka ini bisa bersifat sebagai support atau resistance tergantung candlenya ada di mana. Kalau candlenya ada di bawah dari garis ini, maka ini menjadi resistance. Sebaliknya, kalau candlenya ada di atas garis ini ya, garis ini bersifat sebagai support. Nah, sekarang kita lihat ya, ke kanan ya, lihat tuh levelnya, level ini kayak dipatuhi gitu loh. Ini aja berhenti pas di sini, ini pas kurang lebih tuh, ini bertahan di sini. Ayo, jadi naik nggak? Ngebreak, balik lagi, ngecoba ngebreak, balik lagi, nyoba ngebreak, gagal akhirnya. Ya, cukup menarik ya. Kebetulan yang cukup kebetulan. Lihat ke sini tuh, ya, tuh, ya, ketahan bagus. Ya, oke, itu cara yang sederhana. Sekarang aku mau cari support dong.
Ya udah, cari aja yang paling bawah nih, misalnya ini paling bawah nih misalnya. Oke, tarik sini. Ya, ini sederhana sekali. Nih, pasti perubahan merah ke hijau. Ya, inilah. Oke. Nah, ini saya copy, pindah ke low-nya dia. Nih, low-nya dia. Oke. Maka ini menjadi support dan resistance tergantung candlenya di mana ya, seperti tadi. Ini makanya kita bilang level penting. Ya, lihat tuh. Ih, kok pas benar di sini. Ya, harga benar-benar ketahan di sini tuh. Ke kanan coba. Coba pas lagi nggak? Hampir pas dikit. Ya. Oke. Tuh, pas ya, bagus. Ya. Sederhana. Ya. Sangat sederhana sekali. Ya, atau bisa jadi begini. Pendekatannya kita rubah. Ini kan bottom. Coba deh. Range support resistance atau level penting itu kan bisa jadi berupa range. Oke, boleh. Good idea. Ambil aja rectangle. Terus ambil aja di sini. High-nya dia sama low-nya dia. Tarik sini. Oke, double click. Nah, kita double click. Extend right. Kasih warna sekalian. Nah, ini levelnya nih. Asa ya. Oke. Nah, tuh. Oke. Ini kalau ke sana gimana? Coba, ada nggak sorry. Extend left ada. Nah, tuh. Asa ya kan? Ini cara sederhana sekali pendekatannya, konsepnya sangat sederhana. Tuh kok pas ya? Ya nggak tahu. Gitu. Kalau saya percaya harga bergerak dalam symmetrical atau geometrical. Nah, gitu aja. Ya, tuh sederhana kan? Nggak perlu pusing-pusing. Ya. Tentunya kalau kita bisa menambah satu informasi lagi, ya, misalnya volume ke dalam sini bisa menjadi menarik. Ya, contoh, kita panggil dulu volumenya nih. Nah, ini dia. Kita cari yang merah. Ini merah nih, merah. Harusnya volumenya gede nih. Oke. Langsung aja kita panggil sini. Nih. Ini di atasnya ya. Ini atas ya. Nih, puncak. Nah, gitu. Ya, coba kita lihat. Wih, bagus ya. Ya, ketahan di sini, di tengah-tengahnya. Kayak pivotnya. Tuh, cakep. Oke. Atau sama juga. Aku bisa juga ambil sebagai oke. Yuk kita lihat. Jadi kita punya range. Tuh, enak ya. Ya, enak kan? Ini ke belakang juga tuh. Kita punya range. Ya, coba balik lagi. Tuh, ya, pas. Ya, itu yang bisa kita lakukan di momen trend. Ya, dengan melihat volume ya dan level level top dan bottom ya, di luar overbought dan oversold area. Ya, kita udah bisa memperkirakan level-level penting. Ya, mau coba tempat lain boleh. Apa? SAUSD. Ya, geser dulu sini. Nggak usah tahu di belakang mana kan. Mana yang paling tinggi nih. Nah, misalnya ini nih. Ini paling tinggi. Oke. Ambil aja dulu. Nggak apa-apa. Kita coba berfungsi nggak ya. Nah, sini ya. Maka saya akan ambil horizontal line dulu. Oke. Tuh. Ya, lihat ya. Tuh. Tus. Break. Retest. Balik lagi. Retest baru jalan turun. Menarik kan? Oke, coba lihat ke sana, kena lagi ya. Tuh, ya, pas lagi. Nih, pas lagi ketahan di sini. Pas lagi ke sana sini. Nah, sederhana kan jalannya. Oke, sederhana banget. Gitu. Ya. Terus mana lagi? Ya, misalnya nih bawah nih. Ya, dia cukup bawah. Kita ambil aja.
Oke. Mana nih, bahas ini. Das. Ya, aduh, kecil banget ini. Ya sudah, nggak apa-apalah. Coba aja dulu. Ya, taruh aja sini. Tuh. Ya, menarik ya. Tuh. Tuh. Ya, kok ketahan. Ya. Oke. Tuh. Tuh, ketahan. Tuh, ketahan. Tuh. Oke. Ya, mantap ya. Oke. Itu caranya sederhana aja. Seperti itu. Oke. Kenapa sih nggak ngambil yang di sini? Nah, ngambil di sini itu nanti kalau dia bergeraknya di dalam tren biasanya. Ya, jadi tren dibalik, nah itu di breakout di situ biasanya gitu. Oke, ya nanti ya. Jadi ini pengambilan level penting, ya, menggunakan golden momentum di momen tren. Ya, sederhana sekali. Ya, tuh. Coba lagi sekali lagi ini deh. Jangan, ini kan kalau ini langsung kelihatan. Ganti apa? Bitcoin. Sorry, Euro USD misalnya. Boleh. Oke, yuk kita cari. Mana? Pilih. Wah, ini tinggi. Ini tinggi. Ya, tuh paling tinggi misalnya. Ya, ambil dah. Tes. Tes itu ya. Lalu sini, ini paling tingginya sini. Tuh, paling tingginya situ. Iya, ini dia. Oke. Nah, sekarang lihat tuh. Ya, harga ya dia nge-swing di level itu sideways. Oke. Ya, retest, false break, ya kan? Ya, terus nih nge-retest baru jalan. Tuh, ketahan sini lagi. Tuh, ketahan sini lagi. Ya. Oke, sih. Caranya sangat sederhana sekali. Tapi cukup powerful. Ya. Oke. Semuanya bisa digunakan. Ya. Oke, itu mencari level penting support resistance menggunakan golden momentum. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat menggunakan volume sama trend strength meter. Ya, sebentar. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mencari level penting support resistance, boleh juga dibilang gitu, ya, dengan menggunakan TSM, trend strength meter, dan volume. Nah, konsepnya gini. Pertama saya akan mencari volume yang besar. Ya, volume besar itu lihat yang warna-warna merah di atas atau di bawah candle, terserah, bebas yang mana. Oke, saya ambil yang ini deh misalnya nih, merah, oke. Terus saya ngecek kekuatan candle ini besar apa kecil. Ya, saya lihat ke bawah, nih trend strength meternya lebih tinggi ketimbang puncak dari TSM yang warna merah. Nih puncaknya sebelumnya di sini. Oke, maka ini kekuatan trend uptrendnya sekarang sudah melebihi kekuatan downtrendnya di sini. Maka, di candle ini ya ada kepentingan pemain besar. Nah, maka candle ini menjadi penting. Ya, nah biasanya saya begini, saya akan ambil, pakai horizontal aja deh. Nih, saya akan ambil low-nya dia, 1. Oke, terus saya akan ambil high-nya dia, 2. Ya, maka ya 2 ini akan menjadi level support resistance yang penting karena di sini terjadi tren yang kuat dengan volume yang kuat. Ya, sekarang kita lihat ke kanan. Nah, tuh ya. Harga ketahan di sini. Nah, tuh. Lihat harga tertahan di sini. Tuh. Ya, harga tertahan di sini. Ya. Oke. Asik ya. Oke. Itu cara menentukan support resistance atau level kuat istilahnya. Cari lagi ya, misalnya ini saya hapus ya. Saya hapus. Cari lagi mana? Cari yang warna merah. Nih merah nih. Ini merah kan? Kita lihat
ya tapi dia nggak lebih tinggi dari ini, biasa saya cuekin gitu. Oke, cari lagi mana ya, nih ini merah ya, ini ya TSM lebih tinggi dari puncaknya yang merah, TSM yang merah. Sudah, gini pakai kotak aja deh, kotaknya lebih enak nih ya, langsung ambil nih tuh, high dan low nya kita set situ. Nah geser ya, ini aso ya tuh, nih coba jebol ya, terus balik kayak false break. Oke, nah sekarang belum nyampe sana lagi. Oke, sekarang belum sampai sana ya. Oke, gitu sederhana. Kita cari apa lagi, contoh yang lain apa ya, MNCN, coba MNCN. Nah ini MNCN nih. Oke ya, nih kita cari mana yang kuat. Merah ini bagus tapi ya ininya kecil. Nah ini dia nih merah, ini ada dua merah. Sekarang kita lihat yang ini ya, trennya kecil daripada ini, maka kita ngambil yang ini tuh, lebih tinggi dari ini kan, ini kita ambil. Sip, ambil sini satu, ambil sini dua. Oke, lihat ya tuh, nyender, lihat tuh, false break, cus, tuh ketahan lagi di sini, halus sekali, tuh halus ya, tuh lihat pas ketahan-tahannya. Oke ya, bisa lihat sendiri bagaimana ya. Dan karena pergerakan harga itu sifatnya geometrical, biasanya ini bisa dibagi lagi. Ini saya suka bagi dua, ini kayak kotak, bagi dua tengah ya, kita bagi dua tengah sama rata, kira-kira aja seginilah ya. Nah lihat tuh, harga pasti nanti akan tertahan di tengah-tengah ini. Nah 50% retracement. Nah oke ya, ini cara-cara sederhana bagaimana Momentum Trading System ya bisa mendeteksi level-level penting dari historical pergerakan saham yang bisa berguna untuk ke depan. Jadi kita bisa identifikasi nih di mana candle atau range harga yang punya keterkaitan dengan pemain besar. Siapa yang beli? Nggak tahu juga sih, tapi kan saya nggak peduli. Yang penting terjadi volume transaksi yang besar, kan gitu ya. Itu idenya. Oke. Demikian untuk bagian ini. Kita lanjut. Saya mau kasih satu lagi cara ya, dan ini fitur terbaru ya. Kalau itu kita udah nggak perlu capek-capek tarik-tarik, itu jadi otomatis. Nah itu yang enak ya. Yuk kita lihat. Nah sekarang saya mau kasih lihat satu fitur terbaru ya. Ini saya ganti dulu, ini version 5, saya pakai version terbaru nih, sebentar ya, boleh deh pakai ini deh. Bentar, sabar ya, rada berat nih saya, yang nggak perlu saya remove dulu ya, sebentar. Seperti biasa yang nggak perlu kita remove. Stop loss juga nggak usah dulu dipasang. Nah tabelnya kita remove dulu. Nah ya, bersih ya gini ya. Oke, nah ini kita remove dulu yang atas tuh, drawingnya dah selesai. Oke ya, sekarang teman-teman lihat nih, ini aku gedein gini sekarang ya. Saya akan memperkenalkan satu pendekatan yang baru, yaitu price band. Nih price band. Oke, price band ini pada dasarnya ya, saya mengambil ini data 1 tahun ya. Ini kita bisa rubah-rubah ya, sorry ya, ini
periode cycle ini 1 artinya 1 tahun, kalau 2 ntar 2 tahun gitu ya. Oke. 1 tahun terakhir. Oke, rentang pergerakan harga saham ini seperti apa? Rata-ratanya di sini. Oke. Ya, ini rentangan deviasinya. Ya, deviasi 1, deviasi 2 ke atas dan ke bawah. Ya, ini kelihatannya berbeda range-nya karena ini di logaritmik. Jadi kalau saya remove gini, tuh sama kan sekarang. Nah, gini. Oke. Ini saya udah nggak perlu tarik garis lagi. Ya, dia akan adjust sendiri nih. Ya, lihat tuh, dia akan adjust sendiri. Nah, sekarang kita ya buat main iseng-iseng ya, lihat nih. Saya play. Oke, ya dari sini misalnya. Nih. Nah, tuh lihat, garis langsung tersedia sendiri. Oke. Nah, oke. Dia akan membesar dan mengecil tergantung dari market sedang bergerak dalam range sempit apa range lebar. Kalau range lebar dia langsung melebar, range sempit dia akan menyempit gitu ya. Nah, sekarang kita akan replay ini, terkesan ini real time ya. Saya akan cepatkan 10 kali gitu biar kita ngelihat bagaimana pergerakan price band ini. Dia ya kayak ibaratnya kayak support resistant lah gitu ya. Coba kita lihat ya. Nih sekarang tuh, udah saya nggak perlu tarik garis. Oke. Nah, lihat tuh, pas ketemu garis itu harga tertahan di situ kan, tuh ya, ketahan situ ya. Tuh yang di tengah ketahan lagi ya. Ya, dia langsung adjust tuh. Tuh, dia langsung adjust. Ya, begitu range-nya menyempit, dia akan menyempit sendiri. Nah, begitu ntar range-nya membesar, dia akan membesar lagi. Nah, gitu. Tuh, lihat. Harga tertahan di garis-garis tersebut. Nah, sikat. Tuh, ya. Tuh, ini udah tinggal ngikut aja sendiri deh. Kita nggak usah terlalu pusing. Nggak perlu tarik garis lagi sekarang. Gitu, ya. Tuh, lihat dia melebar sekarang. Kenapa? Karena lagi trending down ya, berarti dia melebar ininya apa volatilitasnya tuh. Oke. Ya, asal kan. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman bisa ambil ide ini gitu kan ya. Kalau udah males tarik garis gitu kan, ya ini cara sederhana ya. Coba misalnya aku bikin range waktunya nggak 1 tahun. Jadi dia kalau saya buat lama 5 tahun deh misalnya. Nih tuh ya. Tendensinya ya ini nggak terlalu bergerak lebih banyak. Oke? Ya karena dia lebih stabil harga gerak-gerak di situ. Ya, coba ulang sekali lagi. Ya, kita replay. Nih dari sini deh. Ya, ini range-nya. Yuk kita run sekarang. Run ulang. Nih, kita lihat. Oh, asai kan? Nah, tinggal nonton udah kelihatan nih target mau kemana. Ingat, dia akan lari selalu ke standar yang di tengah tuh, average yang di tengah yang merah tuh. Ya tuh ketahan situ kan. Ya tuh pas dia turun, ya, dia kembali ke level ya yang terdekat. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai ya support resisten, level-level penting ya. Udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi nih. Tuh otomatis dia running sendiri. Oke. Ya, menarik ya. Ya, dan sekarang bandnya nggak terlalu berubah banyak karena saya bikin 5 tahun ke belakang. Tuh. Waduh, kalau 5 tahun ke belakang mungkin nggak terus kegedean. Ya, kita bikin setengahnya. Ini ada half price band. Nanti tengah-tengah ada garis lagi. Nah, tuh yang hitam. Dah, selesai kan? Oke. Jadi kita bisa bikin panjang terus kasih half price band. Jadi tengah-tengahnya gitu loh. Nah, tuh lihat harga ketahan-tahan di garis-garis itu kan. Karena pergerakan harga sifatnya geometrical. Ternyata tuh. Menarik kan? Ya. Oke, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali fokus ke idenya. Ya, ini adalah support resisten, mencari level penting.
level pentingnya, kenapa dia jadi penting gitu kan ya, karena ada volume besar gitu kan, karena trennya kuat gitu kan, dan seterusnya. Itu yang harus dipegang. Nah, ada banyak cara menampilkan support resistance, level penting, banyak sekali ya, tapi idenya seperti itu. Teman-teman silahkan gunakan pendekatan teman-teman sendiri yang sesuai dengan mata dan hati teman-teman sendiri, karena bisa jadi pendekatan saya nggak cocok buat teman-teman gitu ya, atau ada yang cocok tapi harus dimodifikasi, silahkan. Oke. Dan untuk teman-teman yang kira-kira tertarik mau tahu tentang momen trading system, WA aja saya, itu di bawah ada saya taruh ya, udah di kolom deskripsi, klik aja ya. Oke, demikian fitur ke berapa nih, ke-6 ya, fitur ke-6 dari sebuah trading system yang baik untuk kita punya. Oke, good luck, all the best, happy cuan.